video untuk mini tugas biomedik saya. Baik, di video ini saya akan membahas tentang penyakit rabies. Jadi penyakit rabies atau yang biasa kita kenal dengan penyakit anjing gila merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies. Ditularkan melalui saliva seperti anjing, kera, dan kucing yang terkena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka yang terbuka. Kemudian masa inkubasi atau masa masuknya virus ke dalam tubuh manusia atau hewan sampai menimbulkan gejala penyakit adalah sebagai berikut, yaitu masa inkubasi pada hewan antara 3-8 minggu, kemudian masa inkubasi pada manusia bervariasi, biasanya 2-8 minggu, kadang-kadang 10 hari sampai 2 tahun, tetapi rata-rata masa inkubasinya 2-18 minggu. Kemudian sumber penularan dari penyakit rabies adalah anjing sebagai penular utama. Di samping itu dapat juga ditularkan melalui kucing dan kera. Kemudian di luar negeri, di samping ketiga hewan di atas, dapat juga ditularkan melalui gigitan serigala, kelelawar, sekung, dan rakun. Kemudian daya serang virus rabies adalah setelah virus rabies masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan hewan selama sekitar 2 minggu, virus akan tetap tinggal di tempat masuk atau di dekat tempat gigitan. Selanjutnya virus akan bergerak mencapai ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa menunjukkan perubahan fungsinya. Kemudian sepanjang perjalanan ke otak, virus rabies akan berkembang biak atau membela diri atau replikasi. Selanjutnya sampai di otak dengan jumlah virus maksimal, kemudian menyebar luas ke semua bagian neuron. Nah, virus ini akan masuk ke sel-sel limbik, hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri pada neuron-neuron sentral, maka virus rabies akan bergerak ke seluruh organ dan jaringan tubuh untuk berkembang biak seperti adrenal, ginjal, paru-paru, hati, dan selanjutnya akan menyerang jaringan tubuh lainnya. Nah, kemudian hal-hal yang menjadi faktor risiko penularan penyakit rabies itu sarana transportasi khususnya pelabuhan yang tidak resmi, hewan peliharaan yang tidak divaksinasi di daerah tertular, kemudian hewan liar di daerah tertular, pekerja yang berisiko seperti dokter hewan, penangkap anjing, petugas laboratorium, pemburu, dan lain sebagainya. Kemudian wisatawan ke daerah tertular tetapi tidak diberi perekspor transplantasi terutama kornea. Kemudian cara penularan virus rabies pada hewan berbeda dengan cara penularan pada manusia. Nah, pada hewan terjadi melalui gigitan hewan yang menderita rabies ke hewan sehat. Nah, kemudian cara penularan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan yang air liurnya mengandung virus rabies. Kemudian yang kedua non gigitan melalui jilatan hewan yang mengandung virus rabies pada luka, selaput mukosa yang utuh, selaput lendir mulut, kemudian selaput lendir anus, selaput lendir atau genitalia eksterna, dan melalui inhalasi udara, tapi itu jarang terjadi. Nah, cara penularan dari manusia ke manusia melalui transportasi kornea, kemudian kontak air liur penderita ke mukosa mata, dan pernah ada laporan orang sehat setelah digigit oleh penderita rabies mengalami sakit rabies. Kemudian gejala rabies muncul 3 hingga 12 minggu setelah kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Gejala pertama meliputi peningkatan suhu tubuh, sakit kepala, kemudian merasa tidak enak pada badan, kemudian rasa tidak nyaman di lokasi gigitan, kemudian gejala lain muncul dalam beberapa hari. Kemudian meliputi kebingungan atau perilaku agresif, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata atau biasa kita kenal dengan halusinasi, kemudian mulut memproduksi banyak air liur, kesulitan menelan dan bernapas, ketidakmampuan untuk bergerak atau lumpuh. Pengobatan rabies langkah awal pengobatan dilakukan dengan mencuci bekas gigitan dan cakaran hewan selama 15 menit. Ini dapat dilakukan dengan air dan dengan menggunakan sabun. Kemudian pemberian vaksin rabies juga diperlukan guna pencegahan munculnya gejala. Sejauh ini belum ada pengobatan efektif
yang dapat dilakukan untuk mengatasi rabies. Saat gejala sudah berkembang, kematian menjadi resiko paling parah yang dialami oleh sebagian besar pengidap. Kemudian pencegahan rabies dilakukan dengan mencegah paparan virus rabies, yaitu vaksinasi hewan peliharaan, kemudian hindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar, kemudian jangan melakukan kontak dengan hewan liar, kemudian mendapatkan vaksin rabies. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.